Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isna Jauharotusiroh dengan NIM 2210800292. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen inovasi sebagai tugas UTS dari Bapak Mahfud Asyari. Saya akan membawakan materi tentang creative thinking, yaitu di pertemuan 2. Nah, creative thinking ini ada sistem komunikasi intrapersonal, yaitu ada yang pertama sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, apa sih pengertian berpikir itu? Berpikir dari kata pikir. Menurut KBBI, pikir berarti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, ataupun pertimbangan. Nah, arti dari berpikir yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Nah, dalam psikologi kognitif, memandang bahwa berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental dan kognitif. Nah, jika dikaitkan dengan pemecahan masalah, sebuah proses mental yang dilibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya dengan sistem kognitif yang diarahkan untuk menghasilkan solusi. Nah, menurut Floyd, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Adapun menurut Paul, yaitu berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir melibatkan penggunaan lambang visual atau grafis. Nah, ini ada macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir itu ada dua, yaitu yang pertama berpikir austik atau melamun. Yang kedua ada berpikir realistis atau nalar. Nah, berpikir austik atau melamun ini adalah orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi. Sepertinya ya seperti menghayal. Nah, yang kedua berpikir realistik atau nalar yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Nah, di sini ada madhab pemikiran. Yang pertama ada idealisme, yang kedua ada materialisme, yang ketiga ada dualisme, yang keempat ada empirisme, yang kelima ada rasionalisme, dan yang keenam yang terakhir yaitu fenomenalisme. Nah, ini ada idealisme versus materialisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk kepercayaan. Pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Adapun yang materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Selanjutnya ada empirisme dan rasionalisme. Nah, empirisme sendiri adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Sedangkan yang rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Lalu ada berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh
semua orang. Ini menurut Maxwell. Sedangkan menurut Munandar, berpikir kreatif itu kemampuan melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Lalu ada juga menurut dari Harriman, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Namun demikian, berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematis untuk mencapai kebaruannya. Lalu ada indikator dari creative thinking atau berpikir kreatif, yaitu ada kelancaran, yaitu kelancaran fluency, ada keluasan, flexibility, dan elaborasi, dan originalitas.